Sejarah Cirebon ataupun pendirian Cirebon tidak terlepas dari sebuah kerajaan tua yang berdiri sebelum kerajaan Cirebon itu berdiri. Inilah situs Lawang Gede, Desa Mertasinga, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Sebagai salah satu situs peninggalan bersejarah, keberadaannya kini dirawat oleh para pewaris. Dan para keturunannya yang masih saat ini menempati daerah tersebut. Salah satu tokoh Dr. Andes Raden Udin Kainuddin MSI memaknai sejarah sebagai salah satu bagian dari motivasi dan perjalanan hidup manusia yang menjadi pijakan kuat untuk menjadikan karakter dan jati diri kehidupan sebuah bangsa. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan para sesepuh atau leluhur yang hasil olah cipta rasanya dapat dinikmati sampai kini. Dr. Andes Raden Kainuddin MSI yang saat ini menjabat sebagai camat di Kapetakan Kabupaten Cirebon melestarikan salah satu karya seni budaya yang ada melalui seni pahat dan seni ukir ikan yang dapat kita saksikan di salah satu pendopo yang menjadi sebuah momentum peringatan akan hadirnya sebuah kerajaan di mana Kesultanan Cirebon sebelumnya belum berdiri. Ya, motif Megamendung dan motif Wadasan inilah mendominasi relung dan relief yang tergambar dengan indahnya. Salah satu karya seniman pahat Kaliwulu ini tergambar juga pusaka kujang, memaknakan sebagai bagian dari Pajajaran. Kini tempat tersebut digunakan sebagai tempat kegiatan masyarakat yang ada di sekitarnya. Mulai dari diskusi, membahas permasalahan seputar sosial, dan tentunya diskusi budaya yang mencerdaskan. Pendopo Keratuan Singapura ini digagas pada awalnya beberapa tahap, dan pada puncaknya pernah digelar sarasehan di tempat ini untuk membedah sejarah dari Keratuan Singapura itu sendiri. Selain dimanfaatkan sebagai tempat ngobrol budaya, tempat ini pun sering dijadikan sebagai tempat bertemunya kawula muda. Selain dari para sesepuh, orang tua, ataupun masyarakat yang ada di sekitarnya, tempat ini pun digunakan juga untuk kegiatan bagi kawula muda. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari tempat ini. Dari tempat inilah kita bisa melihat keindahan dari seni ukir yang berlandaskan pada Wadasan dan Megamendung. Kekuatan Bak Cadas Karang dan Megamendung yang berarti sebuah pengayoman bagi para yang ada di atas. Relief dan goresan dari kayu yang terbahat ini menandakan sebuah karya yang luar biasa. Ada makna-makna yang bisa digali di dalamnya. Tidak hanya pada tiang, ukiran-ukiran ini bisa disaksikan pada pintu, kusen-kusen pintu, dan tentunya ukiran yang didominasi oleh motif Wadasan dan Megamendung dengan variasi kembang-kembang ini atau bunga-bunga ini, bahwa menunjukkan sebuah tekad bahwa kehidupan ini harus bermakna seperti kembang, mewangi dan bermanfaat untuk sekitarnya. Pemirsa,
pendopo Kerajaan Singapura atau pada zaman itu disebut Kerajaan Singapura. Kita sebagai pecinta budaya, tentunya ini akan menjadi sebuah hasanah lengkapnya perbendaharaan kita terhadap budaya-budaya yang masih kita jumpai di sekitar kita, sebagai wujud kita mensyukuri, dan tentunya kita bisa menjadi bagian dari para pelestari nilai-nilai luhur budaya ini. Pahatan dan goresan yang begitu detail merupakan ciri dari ukiran Cirebon. Kita bisa menyaksikan mulai dari pahatan wadasan ataupun megamendung terlihat begitu detail. Begitu pula dengan yang satu ini. Selain yang terpahat pada pintu, jendela, dan ventilasi, beberapa karya seni juga pun bisa kita lihat. Seperti yang disampaikan oleh Raden Kainuddin, bahwa ini adalah bentuk pelestarian dan tentunya bisa menjadi bahan pembelajaran kita terhadap nilai budaya seni yang ada saat ini. Kita baru menemukan gaya ukiran, ini berarti gayanya gaya apa? Ini ya Jawa Baratan dan motif ukiran Cirebonan. Jadi sengaja saya membuat bangunan ini namanya pendopo Kerajaan Singapura, bukan untuk rumah, tapi untuk tempat kegiatan. Bisa keluarga, pertemuan dan sebagainya. Tujuannya supaya masyarakat Cirebon dan sekitarnya tahu tentang sejarah, bahwa dulu di Jawa bagian kulon itu ada yang namanya kerajaan atau Kerajaan Singapura. Puncak jayanya pada zaman di Ageng Tapa. Di Ageng Tapa punya anak Nimas Subang yang dikawin Prabu Siliwangi, dan punya putra satu Pangeran Cakrabuana, Mas Lasnatan ibunya Mbak Kuwu, dan Prabu Kian Santang atau Cakrasengaran. Dan puncak kejayaan pada waktu zaman Kerajaan Singapura yang raja kedua, raja pertama adalah Pangeran Surawijaya Sakti, putra dari Pajajaran, putra dari Bumiswara Saradipati, adik Prabu Wasrencana. Dan disinilah Kerajaan Singapura dengan muara jatinya datang juga Laksamana Sengketa itu pada zaman keemasan pertama. Lalu zaman Mbak Kuwu, ketika adanya Mbak Kuwu mondok di Kerawang di Cakuro, lalu dikawin oleh yang Prabu Siliwangi, yaitu yang Pangeran Cakrabuana yang satu. Mbak Kuwu Pangeran Cakrabuana mendirikan Cirebon. Lalu mendirikan Cirebon, Keraton Pakungwati diberikan kepada Kanjeng Sultan keponakannya sendiri, dan itu kejayaan Cirebon kedua. Nah, kita berharap bahwa ke depan ada kejayaan ketiga. Karena apa? Ini tuntutan zaman. Sejarah itu hilir gumanti. Nah, yang membedakan adalah waktu dan pelaku. Mudah-mudahan akan muncul kejayaan Cirebon kembali. Nah, makanya kita munculkan di sini tentang Kerajaan Singapura yang pernah diseminarkan, disaresehankan. Di situ ada filolog, ada sejarawan, dan ada ahli. Dan semuanya mengakui tentang keberadaan Kerajaan Singapura yang merupakan pendiri Cirebon. Dari sini Cirebon, Kerajaan Cirebon dibangun asal tadi oleh Pangeran Cakrabuana yang diberikan, diamanatkan kepada Kanjeng Sinun Seksari Hidayatullah untuk syiar Islam, untuk syiar Islam. Makanya Kanjeng Seksari tidak bergelar raja,
tapi Susuhunan Syekh Syarif Hidayatullah, penata agama di wilayah Jawa bagian kulon, ya, Dewan Wali. Semoga dengan dimunculnya kembali Kerajaan Singapura ini, supaya masyarakat tahu, oh iya, asal usulnya begitu saya rasa. Sip.